Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mewakilkan teman kelompok saya untuk menjelaskan. Oke, sebelum itu tidak abdol jika kita tidak saling kenal. Maka di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan dua teman saya. Yang satu Zuyin Tayasari dan Baik Setia ya guys ya. Selamat menonton dan nikmati terus videonya. Love you all. Aduh, mana? Perkembangan ilmu manajemen. Teori manajemen tidak dapat dipisahkan dari jejak sejarah peradaban manusia karena manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Terwujud dalam karya monumental seperti piramid Mesir, Candi Borobudur di Indonesia, dan tembok besar di Cina. Pembangunan piramid misalnya memerlukan ratusan ribu tenaga kerja dan puluhan tahun. Renovasi piramid oleh pemerintah Mesir dan restorasi Candi Borobudur oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa manajemen telah berkembang jauh sebelum dicatat secara ilmiah. Evolusi teori manajemen mencakup aliran ilmiah, teori organisasi klasik, manajemen manusiawi, dan manajemen modern dengan perkembangan yang semakin pesat di abad ke-21 seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, oke, yang pertama, evolusi teori manajemen. Oke, tanpa teori, pembahasan hanya bergantung pada intusiasi, dugaan, dan harapan yang dapat membatasi aplikasinya dalam organisasi kompleks. Manajemen sebagai ilmu telah berkembang sejak munculnya manajemen ilmiah oleh P.W. Taylor. Periodisasi perkembangan manajemen dimulai dari manajemen ilmiah 1870 sampai 1930. Teori organisasi klasik dari 1900 sampai 1940. Hubungan manusiawi 1930 sampai 1940 hingga manajemen modern dari 1940 sampai sekarang. Evolusi teori manajemen mencerminkan kemajuan peradaban manusia dan kecepatan perkembangannya mencerminkan dinamika peradaban pada masa tersebut. Oke, untuk yang kedua, aliran manajemen ilmiah. Oke, aliran manajemen ilmiah dimulai oleh P.W. Taylor pada tahun 1870 menciptakan dasar periodisasi perkembangan manajemen sebagai ilmu. Taylor menerapkan kaidah ilmiah dengan mencatat kejadian penting menggunakan logika berpikir sistematis, munculnya hipotesis, pengujian empiris, dan memperkenalkan manajemen sebagai ilmu. Awalnya, produktivitas dianggap tergantung pada ketersediaan tenaga kerja, dan Taylor mencoba mengubah metode kerja dengan membagi tugas menjadi kelompok-kelompok spesifik. Hasilnya, produktivitas meningkat melalui spesialis pekerjaan. Aliran ini menekankan pengembangan metode ilmiah, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan karyawan, serta kerjasama antar manajemen dan karyawan. Meskipun berhasil meningkatkan efisiensi, manajemen ilmiah memiliki keterbatasan termasuk kurang memperhatikan kebutuhan sosial dan kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini yang ketiga yaitu aliran teori organisasi klasik. Untuk teori ini terinspirasi oleh Taylor tentang spesialis pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik, mengemukakan 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja spesialis akan meningkatkan efisiensi kerja. 2. Wewenang, hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. 3. Disiplin, harus ada respect dan ketaatan pada perana dan tujuan organisasi. 4. Kesatuan perintah, hanya ada satu atasan. 5. Kesatuan pengarahan, hanya ada satu direction dari satu manajer dengan satu rencana. 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. 7. Balas jasa, kompensasi harus adil antara owner dan karyawan. 8. Sentralisasi, pemutusan yang seimbang. 9. Rantai saklar, garis wewenang dan pemerintahan yang jelas. 10. Order, sarana dan orang harus berada pada saat dan waktu yang tepat. 11. Keadilan, ada kesamaan perilaku dalam organisasi. 12. Stabilitas staf organisasi, turnover karyawan harus rendah. 13. Inisiatif, ada kebebasan dalam melaksanakan rencana. Yang terakhir, 14. Esprit de corps, cinta pada organisasi.
Nah, di sini yang keempat yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusia muncul karena ketidakpuasan terhadap teori organisasi klasik yang dianggap belum sepenuhnya efisien dalam produksi dan menciptakan harmoni kerja. Para manajer merasa kesulitan mengelola karyawan yang tidak selalu mengikuti pola perilaku rasional. Elton Mayo menekankan pentingnya hubungan manusiawi dalam menciptakan efisiensi dan moral yang baik di tempat kerja. Dia mengatakan kinerja dan hubungan manusia saling terkait dan faktor pemotivasi perlu diidentifikasi untuk meningkatkan kondisi kerja. Namun, aliran ini memiliki kelemahan termasuk konsep makhluk sosial yang tidak sepenuhnya menggambarkan individu di tempat kerja. Perbaikan kondisi kerja yang tidak selalu meningkatkan produktivitas dan pengaruh faktor lain seperti tingkat upah dan hubungan buruh. Dan yang kelima itu aliran manajemen modern. Nah, ini adalah aliran manajemen yang terakhir. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif operation research atau manajemen operasi.